Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna nafi'in lil muslimin ajma'in. Kita sama-sama berniat i'tikaf karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pindah sujud tilawah. Pembahasan sujud tilawah. Sujud tilawah ya. Biasa kita dengar sujud tilawah. Di dalam Al-Quran itu ada 14 titik. Ada 14 ayat yang disunnahkan kita melakukan sujud tilawah bagi yang membaca ayat itu atau bagi yang sengaja mendengarkan ayat itu. Sunnah hukumnya sujud tilawah. Apa manfaatnya sujud? Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa iblis itu pernah menangis. Rasulullah menyampaikan bahwa iblis itu menangis ketika melihat manusia bersujud. Dia sampaikan bahwa manusia diperintahkan bersujud, dia pun bersujud, maka dia mendapatkan surga. Sementara aku diperintahkan bersujud, tapi aku menolak dan bagiku neraka. Begitu iblis sampaikan. Jadi sujud itu ternyata mendekatkan kita ke surga. Yang membuat iblis menjadi makhluk terkutuk, terlaknat, ya itu gara-gara menolak perintah Allah untuk sujud hormat kepada Nabi Adam. Karena sombongnya itu, hanya perkara sombong. Jadi sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika kita membaca ayat yang ada perintah untuk bersujud. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan kepada sahabat, itu ada di 14 surah. Nanti kita sebutkan. Jadi disunnahkan sujud tilawah lil qari'i was sami'i wal mustami'i. Bagi yang membaca sunnah hukumnya sujud tilawah. Bagi yang mendengar, jadi ada di dalam bahasa Arab ini ada perbedaan antara as-sami' wal mustami'. Satu kata tapi ada tambahan-tambahan katanya, tambahan huruf ya. Sami' dengan mustami' itu artinya lain. Kalau sami' itu tidak sengaja atau tidak ada niat mau mendengarkan, hanya sekedar lewat, mungkin dia jalan, dia dengar itu ayat. Kalau mustami memang sengaja, dia dengar terus itu ayat, ada sengaja mendengarkan. Wa hiya fi 14 mawdi'an minal Qur'anil Karim. Ayat sajadah itu ada di 14 titik di dalam surah Al-Quran. Di surah Al-A'raf, surah Ar-Ra'd, An-Nahl, Al-Isra atau Subhan, Maryam, sudah 5 ya. Surat Hajj, Al-Furqan, An-Naml, Hamim Sajadah, An-Najm, kemudian Insyiqaq, kemudian Al-Alaq,
Di surat Al-Hajj itu kalau saya tidak salah ada dua tempat sujudnya. Semuanya ada 14. Ada 14 titik. Sekarang syurutu sunniyati sujudit tilawah. Syarat kesunahan melakukan sujud tilawah. Syaratnya sujud tilawah itu menjadi sunnah untuk kita lakukan ada 6 syaratnya. Yang pertama, antakunal qira'atu masyru'atan. Bacaan yang kita baca itu ketika kita membaca masyru'. Masyru' ini artinya dianggap dalam syariat, dikategorikan. Berarti yang tidak dikategorikan kharaja bihi qira'atul junubi wa nahwu. Orang yang junub ketika baca Al-Qur'an berarti tidak masyru', tidak dianggap, karena memang orang junub diharamkan membaca Al-Qur'an. Tidak boleh orang junub baca Al-Qur'an. Wanita haid pun demikian. Wanita haid haram hukumnya baca Quran. Orang junub, kalau kita junub jangan baca Quran. Mau ambil Al-Quran atau kita mau hafal tidak boleh, kecuali dia maksudkan sebagai doa. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, itu ayat dari surah Al-Fatihah. Dia mau keluar rumah, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, dia maksudkan sebagai doa. Atau dia membaca Rabbana atina fid dunya hasanah, itu juga ayat di dalam surah Al-Baqarah di juz 2, wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Kalau dia baca Rabbana atina ketika dia junub, maksud dia mau berdoa, itu boleh. Tapi kalau dia mau baca Al-Quran saat junub, saya mau baca dulu supaya dapat pahala, tidak bisa. Walaupun Al-Qurannya tidak dipegang, hanya sekedar dihafal. Jadi syarat yang pertama, bacaan itu masyru', disyariatkan, dikategorikan, dianggap oleh syariat, sah menurut syariat. Yang kedua, antakunal qira'atu maqsudatan. Bacaan itu dimaksudkan, disengaja. Bacaan Al-Quran disengaja. Maksudnya tidak dianggap sebagai bacaan ketika orang tidur membaca Al-Quran, karena dia tidak sengaja. Dia sementara tidur, lalu dia baca ayat, nah itu dia baca Quran tidak sengaja, karena dia tidak sadar. Yang dimaksud di sini dia sengaja baca Quran, dia ambil Al-Quran dia baca, berarti ada unsur kesengajaan. Atau sakran, orang mabuk, misalnya dia ada hafal Al-Quran beberapa surah yang pendek, sementara dia mabuk dia baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai di ayat wasjud waqtarib. Lalu dia sambung surah berikutnya. Sementara mabuk itu tidak disunnahkan sujud sahwi karena dia mabuk sengaja nih. Wasahi atau orang yang lalai. Ketiga syaratnya antakuna al-qira'atu li jami'i ayatis sajadah. Bacaan itu secara keseluruhan ayat sajadah itu. Kalau di Hamim as-sajadah, bukan Hamim, Alif Lam Mim sajadah, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujada. Dia stop di situ misalnya. Berarti bukan satu ayat sajadah, hanya setengah ayat. Jadi kalau yang disunnahkan kita sujud tilawah, kalau kita baca satu ayatnya itu. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Baru sujud. Hari Jumat sebenarnya yang disunnahkan bukan sujud tilawah.
Jadi ada orang beranggapan Jumat itu sujud tilawah kita hari ini, Jumat ini. Ini hari Jumat, kenapa tidak sujud tilawah? Nah, jadi yang disunnahkan bukan sujud tilawahnya. Yang disunnahkan itu adalah di sholat subuh rakaat pertama Nabi sering membaca surah Alif Lam Mim As-Sajdah. Alif Lam Mim Tanzilul Kitab la raiba fihi min Rabbil Alamin sampai habis. Rakaat kedua surah Al-Insan atau surat Ad-Dahr. Hal ata 'alal insani hinun min ad-dahr lam yakun syai'an madhkura. Itu yang sunnah. Karena di dalam surah Alif Lam Mim Sajdah ada ayat tilawah, ayat yang disunahkan bersujud, maka kita sujud. Jadi itu ya. Jadi yang disunahkan bukan sujud tilawahnya. Yang disunahkan rakaat pertama baca surah Alif Lam Mim Sajdah. Rakaat kedua membaca surah Al-Insan atau Ad-Dahr. Sama dengan sholat Idul Fitri. Rakaat pertama sunnah membaca surah Rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Rakaat kedua surah apa itu ya? Tunggu dulu. Yang biasa saya baca ini. Al-Ghasyiyah. Hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah. Itu rakaat kedua untuk salat Idul Fitri. Nah, biasanya kalau salat Maghrib yang disunahkan rakaat pertama Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Nah, ini sunnah. Kalau yang disunnahkan sujud tilawah di hari Jumat, berarti yang dibaca itu bukan hanya Alif Lam Mim saja. Bisa dibaca surat Al-A'la, surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bisa dibaca surat Al-A'raf, bisa dibaca surat Hajj, surat An-Naml, An-Nahl, dan surah-surah yang lain yang ada ayat sajadahnya. Nah itu ya. Jadi bukan sujud tilawahnya disunnahkan, tetapi surah di rakaat pertama surah Alif Lam Mim Sajdah, di rakaat kedua Al-Insan. Ada dulu kita di sini sempat dulu itu surat Alif Lam Mim Sajdah itu di rakaat pertama setengah, dilanjut rakaat kedua. Karena jamaah sudah mulai beradaptasi, sudah mulai kuat, baru ditambah Alif Lam Mim yang pertama Sajdah, yang kedua Al-Insan. Karena memang lama itu lama itu karena 2 surah. Kalau yang 1 surah 2 rakaat agak pendek, tapi tidak dapat sunnahnya. Karena Nabi sunnahnya itu 1 surah di rakaat pertama, 1 surah di rakaat kedua. Yang keempat, syaratnya antakuna al-qira'atu min qari'in wahidin. Pembacanya dari 1 orang, bukan beda-beda orang. Jadi kalau beda-beda orang tidak sunnah sujud tilawah. Antakuna fi ghairi salatil janazah, bukan di salat jenazah. Jadi sementara salat jenazah baca surah, mungkin dia mau tambah setelah Al-Fatihah dia membaca surah, dia sujud. Wah, buat hari orang ini salat jenazah ini kenapa sujud? Nah, sementara salat jenazah tidak ada sujudnya, tidak ada rukuknya. Alla yatul al-faslu bainal qira'ati was sujudi 'urfan. Tidak ada jeda antar waktu antara sujud dengan bacaan. Misalnya innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Lama dia berdiri, baru dia mau sujud. Nah, itu ada jeda. Jadi setelah membaca ayat sajadah langsung sujud. Itu sunnah. Wa yuzadu fi haqqil musalli syarataini. Nah, untuk orang yang sholat itu tadi di luar sholat. Untuk orang yang sholat ditambah 2 syarat. Ayya alla yakuna ma'muman. Dia bukan makmum. Jadi kalau di dalam sholat imam tidak baca ayat sajadah.
Misalnya imam baca surah lain, makmum kebetulan dia baca surah yang ada ayat sajadahnya, lalu kemudian makmum sujud sendiri, itu tidak boleh. Karena dia baca surat misalnya Al-Alaq ya, imam baca Al-Ataka haditsul ghasyiyah, ya makmum setelah dia baca Al-Fatihah dia baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min wasjud waqtarib, dia sujud. Allahu Akbar. Kira orang kenapa dia sujud sendiri ini? Nah, jadi itu tidak berlaku bagi makmum kalau dalam salat. Allah yaqsida sujuda faqat bi qiraatil ayat. Dan syarat yang berikut, tidak membaca satu ayat karena dia mau sujud. Ya, kalau makmum dia baca satu ayat. Misalnya imam baca qul ya ayyuhal kafirun. Si makmum setelah baca Al-Fatihah dia baca ayat saja dah, innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada, baru dia sujud. Itu tidak boleh. Bukan begitu. Berikut jamaah sekalian, sujud tilawah ini ada rukunnya kalau di luar sholat. Tata caranya kalau di dalam sholat, saat kita baca ayat sajadahnya, setelah selesai ayat sajadahnya langsung sujud. Allahu Akbar, dibaca bacaannya, lalu kemudian bangkit. Allahu Akbar. Ada orang pernah sholat subuh hari Jumat, dia bilang, saya tidak mau sholat subuh kalau hari Jumat di masjid. Kenapa? Ada aliran sesat. Karena dia bilang di situ setiap hari Jumat 3 rakaat sholat subuhnya. Dia hitung 3 rakaat karena sujud tilawah. Itu tidak paham dia. Dia bilang ada aliran sesat. Itu di dalam sholat begitu caranya. Jadi baca, ketika membaca ayat sajadah langsung sujud. Habis sujud bangkit lagi, lanjutkan bacaan. Kalau dia ayat sajadah di akhir surah, lalu kita berhenti di surah itu, tidak sujud. Contoh begini ya, Iqra ya. Itu kan surat Al-Alaq, ayat sajadahnya di akhir. Nasiyatin kadhibatin khati'an falyad'u nadiya sanad'u az-zabaniya kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Surat Al-Alaq. Kalau dia hanya membaca surah itu, tidak usah sujud tilawah. Misalnya dia cuma baca surat Al-Alaq, wasjud waqtarib, dia sujud, Allahu Akbar. Dia bangkit lagi, Allahu Akbar. Lalu dia ruku, Allahu Akbar. Tidak usah. Kecuali dia sambung setelah surat Al-Alaq. Setelah surat Al-Alaq surah apa itu? Contoh setelah Al-Alaq surah apa ya, misalnya At-Tin ya, contoh ya, At-Tin. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Rakaat pertama ini. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Allahu Akbar. Dia sujud. Lalu dia bangkit. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tin waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Itu sujud. Tapi kalau hanya dia baca surat Al-Alaq, wasjud waqtarib, ruku saja, Allahu Akbar, ruku. Kecuali dia mau sambung dua surah. Nah sekarang tata cara sujud tilawah di luar sholat. Yang pertama, an-niyah. Bagaimana, apa yang dimaksud sujud tilawah di luar sholat? Biasa kita baca Al-Quran hari Jumat atau baca Al-Quran di rumah. Sementara baca Al-Quran ada logo sajadah, seperti logo Kubah begitu di samping. Ada tulisan sajadah. Kita baca itu. Nah itu berarti kita membaca ayat sajadah di luar sholat. Tadi di dalam sholat sudah selesai pembahasan. Membaca ayat sajadah di luar sholat, sunnah hukumnya kita sujud. Bagaimana caranya? Pertama, an-niyah.
kita berniat. Niatnya pakai bahasa Indonesia. Saya mau sujud tilawah karena Allah. Selesai. Saya mau sujud tilawah karena Allahu Akbar. Jadi takbiratul ihram. Allahu Akbar. Niat dan takbiratul ihram. Jadi sementara duduk takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kemudian sujud. Allahu Akbar. Sujud tanpa mengangkat tangan. Tidak begini ya. Langsung sujud. Sujud tumakninah, agak ditahan sedikit. Lalu kemudian bangkit lagi. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu di luar sholat. Caranya duduknya duduk tahiyat awal. Sementara duduk bersila begini ya. Baca Al-Quran. Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Kasih duduk. Lupa duduk. Duduk tahiyat. Allah. Jadi berniat. Saya mau sujud tilawah karena Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sujud. Dibacalah bacaannya. Bangkit. Allahu Akbar. Sudah duduk menyamping. Duduk tahiyat akhir. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Apa bacaannya? Disunahkan kita baca Subhana rabbiyal a'la 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Lalu membaca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu yang dibaca. Susah dihafal, sebentar share ya, googling. Cari di Google. Bacaan sujud tilawah. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dalam satu kitab disebutkan kalau al-qari, kalau yang membaca Al-Quran kebetulan tidak sempat sujud, innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujadan wa sabbahu wa bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tidak sempat sujud. Baca subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tatajaffa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum. Gitu ya. Jadi kalau kita tidak sujud baca, disunahkan baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tentu pahala sujud lebih besar ya daripada sekedar membaca ini. Jamaah sekalian rahimakumullah, idza sami'a ayatas sajadah, ayatas sajadati fi midya'in aw nahwi fa in kana hala. Bagaimana kalau kita mendengarkan bacaan Al-Qur'an dan ada bacaan tilawah, bacaan sajadah di dalamnya? Saya di radio, di televisi, ya, kita dengar di YouTube. Ada 2. Fa in kana halan. Kalau dia siaran langsung, live. Kalau dia siaran langsung, alal hawa mubasyaratan, jadi siaran langsung, fa yusannu lahu sujud. Yang mendengar disunahkan sujud. Wa illa bi an kana min sautin nahwi musajjilin fala. Tapi kalau hanya direkam, misalnya di masjid diputar itu surat As-Sajdah, kita yang dengar tidak usah sujud sahwi, sujud tilawah, karena itu hanya rekaman. Yang sujud tilawah itu disunahkan kalau kita dengar langsung, misalnya di televisi live siarannya, bukan siaran ulang, atau di radio siaran langsung, nah boleh.
"Law lam ya'lamil ma'mumu sujud al-imamihi illa ba'da an rafa'a ra'sahu min as-sujudi fala tabtulu salatuhu wa la yasjud bal yantadhiru fil qiyam." Kalau makmum tidak tahu imam ini sujud tilawah, apalagi makmumnya misalnya baru-baru masuk Islam atau baru-baru injak masjid, baru kesian dia belajar, imam sujud tilawah, Allahu Akbar, ini makmum apa dia bikin, kenapa begini, langsung sujud tidak ada rukuk. Dia lihat dia bahagia kiri kanan, sujud semua orang. Nah gitu. Bagaimana kalau makmum tidak tahu sujudnya imam, kecuali setelah imamnya bangkit dari sujud. Nanti sudah bangkit dari sujud, baru dia tahu itu sujudnya, sujud tilawah, maka makmum tidak perlu sujud, menunggu saja di atas, menunggu berdiri. Wa amma idza alima bi sujudil imami qabla rafi ra'sihi fa alaihi ayyahwi ila sujud. Tapi kalau makmum tahu imamnya sujud tilawah, dia langsung cepat-cepat menyusul selama imamnya masih dalam kondisi sujud. Tapi kalau imamnya sudah bangkit, maka makmum tidak perlu ikut. Jemaah sekalian rahimakumullah, sudah masuk waktu Isya ya. Kita cukupkan kajian fikih hari atau malam ini, dan insyaallah malam Ahad akan datang kita sama-sama belajar tajwid atau Al-Qur'an, tahsinul qiraat, perbaiki bacaan kita. Ajak semua teman-teman yang ingin bergabung, silakan, atau Bapak Ibu, kita sama-sama belajar di sini. Tidak ada yang ditertawakan, tidak ada yang dihinakan, tidak ada yang dicela. Kita sama-sama belajar untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.